Pria itu tidur di pantai selama 3 hari dan 3 malam. Namun ketika dia terbangun dan melihat sekeliling, dia kaget. Dia menemukan bahwa krunya juga terbaring di pantai dan tertidur. Segera dia berjalan mendekat dengan bingung. Sampai dia melihat wajah krunya yang pucat. Pria itu baru menyadari bahwa orang itu sudah meninggal lama. Dia tidak punya waktu untuk bersedih. Dia segera melepas sepatu krunya dan memakainya di kakinya sendiri. Dia mencoba merasakan sepatu hak tinggi itu dan menemukan bahwa itu cukup nyaman. Kemudian pria itu mencari sepanjang pantai, berharap bisa menemukan teman-teman lain yang masih hidup. Halo? Apakah ada yang mendengar saya? Namun yang menjawabnya hanya suara ombak yang tanpa belas kasihan. Di sepanjang jalan, dia menemukan kapal yang dia tumpangi yang mengalami kecelakaan. Dia juga menemukan satu lagi krunya yang sudah meninggal. Dengan begitu, dia menyeret krunya ke darat. Lalu dia mendirikan salib dan menguburkannya di tepi pantai. Sambil itu, dia juga menambah satu pakaian untuk dirinya sendiri. Segera setelah itu, dia merapikan ranselnya, bersiap untuk mendaki ke puncak gunung, untuk melihat apakah dia bisa menemukan jalan pulang. Setelah 2 jam berjuang melewati rintangan, Edison akhirnya tiba di puncak gunung. Pemandangannya memang sangat indah. Namun yang buruk adalah, dikelilingi laut, tidak ada satu kapal ikan pun yang lewat. Dan dimanapun dia melihat, tidak ada bayangan daratan yang terlihat. Dia dengan marah melemparkan ranselnya. Setelah Edison yang sangat putus asa meluapkan emosinya, dia harus menghadapi kenyataan. Dia berencana untuk bertahan hidup di pulau terpencil ini, kemudian perlahan-lahan mencari cara untuk meminta pertolongan. Saat itu dia merasa haus dan lapar, berencana mencari sesuatu untuk dimakan. Di perjalanan, dia menemukan beberapa kelapa. Dia menggunakan batu untuk menjatuhkan beberapa. Kemudian dia memukul batu itu dengan keras. Dengan usaha yang tak kenal lelah, kelapa akhirnya terbuka. Dia segera memasukkannya ke mulutnya, menikmati perasaan yang sulit didapat ini. Setelah merasa cukup minum, dia bersiap mencari tempat yang cocok untuk beristirahat. Tanpa diduga, hal ini, dia mendengar suara gonggongan anjing. Edison mengikuti suara itu. Namun secara tak terduga, dia menemukan anjing kesayangannya, Saipan, yang ternyata terjebak di dalam gua. Penemuan ini membuatnya sangat senang. Edison tidak ragu sedikit pun, melompat turun mengikuti batuan. Dia menyalahkan anjingnya yang terlalu bodoh, dan anjing itu segera berbaring di tanah, mengakui kesalahannya kepada tuannya. Dengan adanya teman, Edison merasa tidak begitu kesepian. Kemudian dia menyalakan api dengan batu api. Dia sudah 3 hari dan 3 malam tidak makan. Dia hanya bisa menggosok-gosokkan tangannya, menahan rasa lapar dengan keras. Meskipun begitu, dia tetap tidur nyenyak bersama anjingnya hingga pagi menjelang. Setelah bangun, dia bersiap untuk kembali ke kapal.